Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiatus Saada. Saya dari kelompok 11 bersama rekan saya Diana Ulfi akan menjelaskan sedikit tentang peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif Islam. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penerbitan dan mensejahterakan masyarakat dalam perspektif Islam, memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan untuk mensejahterakan umum masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai atau mendapatkan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat sekaligus mempunyai strategi peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan nilai-nilai universal. Nah, pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih peran pemerintah dalam perspektif Islam itu. Nah, Islam itu kan merupakan agama universal yang merupakan way of life. Karena itu ia mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk negara dan pemerintahan. Nah, dalam nas-nas Al-Quran dan hadis memang tidak ada pemerintah yang jelas bagi umat Islam untuk mendirikan pemerintahan. Dalam ekonomi Islam, dalam sistem ekonomi Islam yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan. Selain itu, negara juga berperan sebagai pengawas atau hisbah yang mengawasi berjalannya sistem pasar sehingga terwujud mekanisme pasar bebas. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan peran negara dalam perekonomian Islam. Yang pertama yaitu memajukan sektor swasta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Nah, yang kedua itu sumber daya alam dikelola secara bersama. Yang ketiga, kebijakan investasi secara langsung. Yang keempat, proyek yang dikerjakan oleh individu tetap dapat dinikmati oleh orang banyak. Yang kelima, memberantas kemiskinan. Dan yang keenam, pertumbuhan yang tinggi. Yang ketujuh, meningkatkan stabilitas nilai real uang. Dan yang terakhir, menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, perspektif Islam di Indonesia itu memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu pertama, ada peran dalam pendidikan. Yang kedua, ada peran dalam sosial dan budaya. Yang ketiga, ada peran dalam politik. Dan yang keempat, ada peran dalam hukum. Yang kelima, ada peran dalam ekonomi. Dan yang keenam, ada peran dalam kesehatan. Serta yang terakhir, ada peran dalam kehidupan keberagaman. Nah, penjelasan berikutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Diana Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ulfi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Baik, langsung saja. Dalam Islam, pemerintah punya tanggung jawab besar untuk menjaga kemaslahatan umat. Fungsi utamanya yaitu meliputi menjaga agama, yang dimana pemerintah tersebut itu memastikan agama tetap menjadi pedoman hidup, termasuk menjamin kebebasan beribadah dan menjaga moral masyarakat sesuai ajaran Islam. Yang kedua yaitu mengatur kehidupan dunia, yang dimana pemerintah itu mengelola pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial dengan prinsip keadilan dan maslahat. Lanjut, yang ketiga yaitu menegakkan keadilan, yang dimana pemerintah tersebut itu harus adil dalam menegakkan hukum dan tidak memihak baik dalam urusan masyarakat umum maupun individu. Yang keempat yaitu menjaga keamanan. Pemerintah tersebut yaitu bertugas menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat dari ancaman internal maupun eksternal. Yang kelima yaitu mengelola sumber daya. Pemerintah tersebut itu mengelola sumber daya alam dan manusia untuk kesejahteraan umat seperti zakat, wakaf, dan juga baitul mal. Yang keenam yaitu mencapai kesejahteraan, yang dimana tujuan akhirnya yaitu adalah kesejahteraan masyarakat secara adil, terutama bagi golongan yang lemah seperti fakir miskin. Prinsip utama yang dijalankan adalah musyawarah keadilan dan tanggung jawab sesuai ajaran Islam. Lanjut saja yaitu intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam. Islam itu memperbolehkan pemerintah melakukan intervensi demi menjaga kepentingan umum, namun dengan beberapa syarat, yaitu intervensi hanya dilakukan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Jika intervensi justru menyebabkan ketidakadilan atau kerugian lebih besar, maka itu dilarang. Contohnya yaitu Rasulullah SAW tidak menetapkan harga barang jika kelangkaan terjadi secara alami. Tapi Ibnu Taimiyah itu memperbolehkan penetapan harga jika ada penimbunan atau spekulasi. Pertimbangan sebelum intervensi itu ada
3 macam. Yang pertama, jika ada pilihan antara mencegah kerugian atau mengejar keuntungan, lebih baik itu mencegah kerugian. Pilihan yang kedua yaitu pilihan alternatif dengan manfaat paling besar atau kerugian paling kecil. Yang ketiga itu kepentingan umum harus didahulukan. Kesimpulannya, intervensi hanya dilakukan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan umat tanpa melanggar prinsip syariah.